Sekilas Ibu, tentunya dari keterangan Pak Anwar tadi sudah ada, bisa disebutkan banyak pengungsi yang telah dievakuasi entah itu di Klaten maupun yang ada di Sleman ya Gilang ya. Nah tentunya BPPTKG sudah mempersiapkan mitigasi Merapinya ya Bu ya. Seperti apa dan sejauh mana mitigasi yang sudah dipersiapkan dari BPPTKG Bu? Untuk BPTKG ya, mitigasi yang dilakukan oleh BPTKG itu adalah tentunya tentang konsistensi data ya, keberlanjutan data ya, kemudian informasi, koordinasi dan sosialisasi ya. Nah, untuk keberlanjutan data saat ini tentunya kami terus melihat atau memperbaiki sistem-sistem yang ada gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita jadi sebenarnya ini sudah kita lakukan, jadi sejak waspada itu sudah banyak stasiun-stasiun tambahan yang kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya kayak pemantauan deformasi itu kita beberapa nambah titik ukur ya untuk deformasinya. Kemudian jadi misalnya kayak di sisi di Beling, kemudian di Merian ya tambah. Terus demikian juga untuk untuk stasiun seismiknya ya. Jadi stasiun pemantauan itu kita perbaiki dan juga untuk kontinuitas datanya. Kemudian untuk informasi kita sudah membentuk satu tim informasi, tentu udah lama juga sih sebenarnya. Jadi ini kita lebih concernkan, kita lebih intenskan ya kegiatannya juga. Kita kerjasama juga dengan RAPI ya. Jadi waktu itu kemarin ya kita selama ini RAPI itu dengan radio itu baru di pos Kaliurang. Kemarin kita menambahkan di pos Babadan ya. Jadi untuk informasi tentang jangkauan informasi tentang aktivitas Merapi ini ya. Itu kemudian untuk sosialisasi dan koordinasi tentunya ini hal yang sangat penting untuk masalah mitigasi ya, karena apabila sosialisasi dan koordinasi ini tidak berjalan baik, maka mitigasi tidak akan sukses ya, tidak akan berhasil ya. Nah, sehingga terus-menerus kami melakukan koordinasi, termasuk dengan Pak Kalak Klaten ya Pak ya, beberapa kali kita melakukan koordinasi ya. Jadi di semua stakeholder yang ada di lingkar Merapi. Dan juga satu lagi yang baru kita luncurkan itu adalah broadcast terhadap via WA dan SMS melalui aplikasi kita ya. Kita akan mengembangkan satu aplikasi itu ke kepala dusun. Jadi kepala dusun yang ada di seluruh lingkar Merapi. Nah ini sehingga informasi akan lebih cepat karena Pak Kadus ya, nanti mungkin Pak Kalak masih di Klaten. Nah ini kan harganya udah di dusun sana ya, sehingga untuk mempercepat informasi kami memberikan langsung kepada kepala dusun tadi untuk apabila terjadi suatu kenaikan aktivitas. Kemudian juga yang baru tadi malam, silahkan sekarang era keterbukaan informasi ya. Kami sudah membuat satu live streaming untuk seismik kita, kemudian CCTV ya. Jadi itu kita sinkronkan dalam artian pada saat terjadi erupsi aktivitas ya, misalnya ada kegempaan. Sekarang ini masyarakat kan sudah pinter-pinter nih. Nah, ini udah tahu semua ini ya. Cuman mungkin yang perlu kita perhatikan juga bahwa pada saat kita menganalisis tidak hanya berdasarkan dari kegempaan saja ya. Jadi ada metode-metode lain yang itu nanti untuk kita kita sampaikan atau kita simpulkan sebenarnya aktivitas seperti apa. Namun demikian ya, untuk masyarakat supaya lebih tahu sebenarnya seperti apa. Lah ini kita jadikan satu sistem antara seismik dengan CCTV. Jadi kalau visualnya gelap tapi ada seismiknya berbunyi, ada guguran ya. Jadi artinya indikasi itu tidak hanya visual saja tapi seismik kita lakukan. Ya, itu kira-kira untuk mitigasi dari BPTKG yang kami lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.